Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Teresia Melanianden di acara Ngobrol Pintar. Nah, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita yang paling kece. Halo Pak, selamat datang di Ngobrol Pintar. Halo Tesi. Oke, baik pemirsa, mungkin kita langsung saja. Dan sebelumnya saya akan memberitahu acara kita pada hari ini, yaitu temanya hati-hati penyebaran hoax di media sosial. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari narasumber kita siang hari ini. Beliau nama Fatul Qorik, S.Ikom, M.Ikom. Tempat tanggal lahir Lamongan 20 Januari 1989. Pengalaman pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura, S2 Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Suetomo. Pengalaman pekerjaan jurnalis dan dosen Ilmu Komunikasi Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Kesibukan selain bekerja, mencintai istri dan anak. Dan pengalaman kerja jurnalis Cendrawasih Pos, jurnalis Malang Voice, jurnalis Malang Pagi, dan pendiri Portal Malang. Pengalaman organisasi, Sekretaris Wilayah Mafindo Malang Raya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi Jawa Timur. Nah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Dan mungkin untuk selanjutnya kita langsung saja diskusi kita siang hari ini. Mungkin langsung pertanyaan ya Pak. Oke, yang pertama karena kita membahas terkait apa itu hoax dan apa itu media sosial, saya langsung saja Pak, kira-kira atau apa dan bagaimana sih hoax di media sosial sendiri Pak? Oke, terima kasih Tesin. Sebuah kebahagiaan bahwa saya kemudian hadir di sini dan bisa sharing dengan Tesin dan teman-teman di luar sana ya, bahwa media sosial dan hoax untuk yang sejak mungkin 1 dekade terakhir ya, itu sesuatu yang selalu kita diskusikan, kita bicarakan karena banyak sekali hoax yang kemudian beredar di media sosial, dan itu tidak menutup kemungkinan juga ada di media massa sebenarnya, meskipun porsinya kecil sekali. Nah, membicarakan hoax dan media sosial ini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Misalkan yang pertama, bahwa hoax itu dari tahun ke tahun itu meningkat, gitu, meningkat. Nah, meningkatnya ini itu ada sebuah paradoks yang harus kita obrolkan. Misalkan pertama, meningkatnya itu apakah memang benar-benar hoax itu meningkat dari segi kuantitas yang diproduksi oleh seseorang atau mungkin oleh lembaga yang memang mereka produsen hoax, buzzer-buzzer misalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hoax itu sebenarnya sama saja, mungkin lebih rendah, tetapi cara kita untuk mengetahui hoax itu lebih canggih sehingga tampaknya lebih banyak. Itu hampir mirip kayak kemarin kasus COVID lah. Kasus COVID dari hari ke hari itu semakin banyak, itu kasusnya semakin banyak, atau karena semakin banyak masyarakat yang tes sehingga bisa diketahui banyak orang kena COVID misalnya. Nah, hoax ini juga begitu. Itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Berarti di masa pandemi ini hoax itu lebih tinggi ya Pak? Bisa jadi di masa pandemi ataupun bukan di masa pandemi. Tetapi yang biasanya meningkat tajam itu ketika momen politik. Jadi momen pilkada, momen pilpres itu biasanya akan meningkat gitu. Jadi kita akhirnya tahu lebih banyak hoax itu tentang politik dan kesehatan, itu memang banyak sekali. Itu yang pertama adalah hoax terus meningkat. Yang kedua, untuk overview ya, itu adalah hoax ini muncul sedemikian masif itu karena adanya teknologi internet. Dulu sebelum internet masif kayak sekarang, ada hoax yang di Jakarta kita nggak tahu. Ada hoax di Surabaya, kita yang di Malang tenang-tenang aja, kita nggak tahu gitu. Tapi karena sekarang itu muncul internet dan kemudian muncul media sosial yang semuanya sekarang menggunakan media sosial, akhirnya hoax itu bertambah banyak karena semakin mudah tersebar dan semakin mudah dikonsumsi. Diakses oleh masyarakat luas. Apalagi pengguna media sosial itu kan hampir 60% jumlahnya dari total populasi yang ada di Indonesia. Maka ibaratnya ada 60% orang di Indonesia itu yang terpapar hoax.
Jadi kita semua itu mungkin konsumen hoax. Tinggal seberapa besar cara kita untuk bereaksi terhadap hoax tersebut. Ada yang mungkin marah-marah karena ketika melihat hoax kemudian marah-marah. Ada yang melihat hoax kemudian percaya dan kepercayaannya berbeda. Ada yang biasa aja, nggak peduli. Nah gitu. Jadi karena internet itu kemudian banyak sekali akhirnya orang-orang yang terpapar hoax. Hoax mudah tersebar juga. Dan kemudian yang penting juga adalah soal literasi media digital. Nah, kita kalau di sini kita bicara di perguruan tinggi, maka kita sangat berharap dong kepada para mahasiswa itu untuk menjadi agen-agen penyadar di lingkungannya masing-masing. Bahwa hoax itu mudah ditengarai, maka mahasiswa harus paham. Kemudian ketika ada hoax yang beredar di masing-masing grup WA, Facebook, Instagram, maka dia bisa menjadi agen untuk mengatakan, guys, ini hoax. Jangan gitu. Berarti harus tetap selektif ya? Betul. Selektif dalam menyampaikan informasi. Ya, selektif dalam menyampaikan informasi dan menangkap informasi. Demikian overview. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Nah, kita tahu informasi-informasi yang tersebar di media itu kan sangat banyak dan besar kemungkinan kita juga bisa melihat mana yang mengandung unsur hoax, mana yang benar-benar informasi penting. Nah, kira-kira Pak, cara melihat atau mengetahui bahwa sebuah pemberitaan itu mengandung unsur hoax atau tidak? Ciri-cirinya itu seperti apa Pak? Oke, tadi saya sudah mencatat beberapa ciri-ciri hoax yang bisa kita diskusikan biar nanti terarah. Yang pertama ini berarti terkait dengan cara mengetahui apakah informasi ini hoax atau tidak. Oke. Yang pertama adalah hoax itu biasanya informasinya berlebihan sehingga dia ingin menciptakan kekacauan. Jadi kalau kita lihat beritanya itu menimbulkan kekacauan, itu kemungkinan hoax. Karena orang normal itu kan ingin kehidupan ini berjalan ya biasa aja gitu kan, menguntungkan dirinya, tetapi tidak dengan cara menjatuhkan sekelompok orang secara terang-terangan seperti itu. Nah, kalau ada informasi yang mampir di beranda media sosial kita, di WA kita, kemudian dia menjatuhkan kelompok tertentu, orang tertentu, maka nggak usah dipercaya. Itu hampir biasanya hoax. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat dari sumbernya. Nah, sumber dari segala informasi yang benar itu berarti sumbernya harus bisa kita percaya. Nah, sumber yang bisa kita percaya kalau kita kehidupan sosial adalah media massa yang terverifikasi Dewan Pers. Itu kan pasti. Meskipun banyak orang yang mungkin akan tetap melihat bahwa media massa dalam tradisi kritis tidak mesti dia akan objektif gitu. Tetapi kalau dia sudah terverifikasi Dewan Pers dan menjadi media massa mainstream, dia akan menjaga kredibilitasnya sehingga dia cocok dan patut untuk dijadikan rujukan. Nah, biasanya hoax yang tersebar di media sosial itu mengutip dari sumber-sumber yang nggak jelas. Bahkan nama-nama yang ada di situ itu kadang nggak jelas. Biasanya terkait dengan informasi-informasi keagamaan, kesehatan yang dia mengutip langsung menurut salah satu mufti, profesor, ulama yang ada di Mesir mengatakan bahwa nah itu kalau kita sebagai orang yang mengkonsumsi informasi, kita langsung aja ketikkan di Google profesor itu namanya. Nah, kita akan lihat apakah nama itu benar apa enggak. Dalam segi kesehatan misalkan, bahwa minum air putih dicampur dengan jeruk nipis dan sebongkah bebatuan akan menimbulkan kesehatan dan hidup panjang. Kita lihat aja itu menurut dokter siapa, dicek. Nah, biasanya informasi-informasi begitu akan kita bisa lihat bahwa sumbernya nggak terpercaya. Kemudian biasanya pesannya itu bersifat sepihak. Jadi kalau berita, kalau kita pelajari di ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik, berita itu harus bersumber dari, kalau ada berita konflik, harus cover both side. Yang konflik A dan B, maka A dan B ini harus dikonfirmasi dua-duanya. Itu biasanya kalau media mainstream. Nah, media-media yang menyebarkan hoax itu biasanya nggak sampai konfirmasi. Pokoknya klaim itu saja. Dan itu klaimnya meyakinkan.
Jadi akhirnya kita biasanya Iya. percaya. Jadi banyak orang yang tergiur ya Pak, Betul. dan percaya akan informasi yang disampaikan. Mereka percaya karena kesehatan itu kan kadang sangat riskan ya di kita ya. Minumlah ini biar kamu sehat jantungnya, gitu kan. Wah berarti aku harus sehat jantung, nah semacam itu. Sebenarnya ada beberapa ciri hoax, cuman itu adalah mungkin sekian dari banyak ciri-ciri hoax. Oke, mungkin kita lanjut lagi ya Oke, Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa sih keuntungan atau alasan dari seseorang yang menyebarkan hoax, dan apa sih manfaatnya sih Pak? Manfaat bagi mereka yang menyebarkan hoax itu. Oke, jadi untuk alasan-alasan dari orang yang menyebarkan hoax itu yang pertama itu memang menggelikan, tetapi ada yaitu iseng. Itu kan menjengkelkan sebenarnya ya. Kok iseng sih? Iseng kok nyebar hoax ya? Iseng aja gitu. Jadi mungkin kadang juga isengnya itu karena meme ya, karena meme. Jadi ya lucu-lucuan aja, iseng aja. Tapi ternyata ada orang yang terpancing dan percaya kalau itu beneran. Dan itu pasti orang-orang yang percaya itu kan orang-orang yang literasinya rendah. Kurang literasi. Kurang literasi. Jadi akhirnya meme, tetapi dia percaya aja gitu. Kemudian yang kedua mungkin adalah eksistensi. Jadi kita biasanya ini eksistensi ini ada yang disengaja ada yang tidak. Kita biasanya kan kalau ada informasi yang nyampe ke WA kita, kemudian kita merasa, wih informasinya bagus sekali ini, langsung dia sebarkan ke grupnya sendiri. Karena apa? Biar dia itu eksis di grup situ, dianggap sebagai salah satu anggota grup yang selalu aktif menyebarkan informasi. Wih kamu hebat sekali sih kok dapat informasi begitu. Wah iya dong, aku kan link aku, gitu. Nah itu biasanya eksistensi. Kemudian yang ketiga profit. Nah profit ini biasanya mereka mendapatkan keuntungan dari menyebarkan hoax. Kalau kita kemarin di Mavindo itu sempat mengeluarkan rilis itu, keuntungannya itu bisa mencapai 700 juta orang menyebarin hoax itu. Dulu sempat ada pemberitaan kalau nggak salah di Tirto ID itu orang bisa untung per bulannya itu 80 juta gitu. Kerja apa sekarang yang keuntungannya sekian, yang kalian nggak perlu nyangkul di sawah, menjala ikan, mengajar, membuat materi kayak dosen. Dan mereka cukup membuat ngotak-ngatik berita yang sudah ada, pasang dengan beberapa kalimat yang tendensius, provokatif, menjatuhkan orang lain, maka dia sudah dapat uang banyak gitu dari situ. Dan ini bagi kita yang ada di perguruan tinggi dan menyebarkan tradisi literasi yang baik, itu sangat amat menjengkelkan. Nggak boleh lah nyari uang dengan cara begitu. Bagi kita pendengar itu sangat meresahkan ya Pak, karena kita tidak mendapatkan informasi yang benar-benar betul, dan informasi itu ternyata mengandung hoax. Iya, menyakitkan kita. Ya, menyakitkan sekali. Sudah baca baik-baik ternyata hoax. Yang terakhir, untuk kenapa orang menyebarkan hoax itu tentu provokasi dan propaganda. Nah, provokasi dan propaganda ini biasanya dilegitimasi oleh orang-orang yang dia fanatik terhadap kelompok tertentu dan tidak suka, benci terhadap kelompok yang lain. Ini bisa kelompok ideologis, bisa kelompok keagamaan, bisa kelompok politik, bisa kesukuan. Nah, yang begini-begini biasanya yang akan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat, dan ini tentu sangat berbahaya. Sekarang tuh hampir di setiap bidang Pak. Ya. Bidang ekonomi, politik itu pasti ada pemberitaan yang mengandung hoax-hoaxnya itu. Betul. Dan masyarakat tentunya pasti akan percaya akan hal itu. Ya. Makanya kadang kita resah gitu. Iya Pak, sangat meresahkan. Kasihan yang tidak tahu bagaimana cara mengetahui hoax itu seperti apa. Betul. Oke Pak, mungkin lanjut lagi ya Pak. Oke. Pertanyaan berikut, kira-kira media apa saja sih Pak yang menjadi alat penyebaran hoax dan yang paling besar di Indonesia ini Pak? Oke, yang gini ya, media yang menjadi alat penyebaran hoax paling besar tentu adalah media yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, sekarang yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat itu adalah Facebook. Nah, Facebook ini, kenapa Facebook? Karena Facebook itu sangat mudah digunakan, gitu kan.
masyarakat itu tanpa dibekali pendidikan yang lumayan, dia sudah bisa mengakses Facebook. Di situ gambar juga bisa, video juga bisa, teks juga bisa. Bayangkan dengan Twitter misalnya. Kenapa dia kecil penyebaran hoaxnya? Karena orang-orang tertentu saja yang pakai Twitter. Gambar juga terbatas, video juga terbatas, teks juga terbatas. Instagram cuma gambar aja, video, ya ada kata-katanya tapi terbatas. Tapi kalau Facebook luar biasa. Apalagi Facebook itu sangat mudah untuk share. Ya kan, di kanan itu kan ada share gitu kan. Jadi share, jadi gampang sekali. Kalau di Instagram kan masih butuh waktu kan untuk share itu. Tapi kalau di Facebook itu gampang sekali. Sangat cepat ya. Sangat cepat untuk sharing itu. Jadi dan apalagi itu Facebook itu kalau nggak salah ada ini ya Pak, mode gratisnya. Oh iya. Sehingga yang tidak punya kuota masih bisa ngupdate atau masih bisa nge-share sesuatu gitu. Betul. Jadi ada mode 0 rupiah ya. Ya itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa Facebook menjadi media yang paling besar menyebarkan hoax. Kemudian yang kedua selain Facebook adalah WA, WhatsApp. Nah, WhatsApp yang biasa kita pakai ya sehari-hari itu menjadi media kedua dengan penyebaran hoax paling besar di Indonesia. Dan itu juga memiliki ciri-ciri yang sama dengan Facebook, yaitu sangat mudah